Baik pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi masih di acara Serambi Islami, semua ada di sini. Sekali lagi ya, Serambi Islami, semua ada di sini. Masih semangat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih pada semangat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ini dari Majelis Az-Zikra ya. Sudah hadir, semua yang hadir di sini juga terima kasih. Tapi sebelumnya pemirsa yang ada di rumah, di segmen yang kita tunggu-tunggu telah hadir Al-Mukarram Al-Muhtaram. Segmen hikmah pagi ini udah ada guru besar kita semuanya, yaitu Al-Mukarram abang kita, Abang Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, kenapa segar-segar? Kenapa? Karena habis sahur ke masjid, habis ke masjid ke sini buru-buru pada semangat semua. Alhamdulillah, olahraga berarti olahraga termangal gitu aja. Tetangga saya juga suka olahraga. Kalau pagi-pagi lari, cuman bawa TV tetangga. Enggak ya, enggak baik tuh. Baik juga, terima kasih abang. Ini ada Ustaz Syukur. Assalamualaikum Ustaz Syukur. Waalaikumsalam. Beliau yang suka menemani pertanyaan saya. Juga ada Al-Mukarram, guru besar kita juga semuanya. Ada Syekh Fatur Rahman MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tasik. Ya, Oh, jauh-jauh. Sunda. Iya. Yang di Sunda juga lagi pada nonton, jangan lupa nanti bisa ikutan telepon. Ada interaktif khusus untuk yang sekarang hari ini ya. Jadi yang mau ikutan gabung jangan lupa nanti silakan hubungi di yang di Jakarta dulu. Silakan di 574 3476 atau yang di luar Jakarta. Bisa juga menghubungi di 021 574 3478. Tema pagi hari ini kita punya tema minuman keras es balok. Minuman keras itu nggak bagus ya. Lagunya ada tuh. Ustaz Syukur silakan. Jadi yang keras itu es balok ya. Bisa juga minuman keras es batu. Bisa juga. Silakan Ustaz Syukur. Mohon maaf Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan larangan yang tegas tentang miras. Dan ternyata efek dari miras ini luar biasa banyaknya. Kaitan tentang kepribadian, ekonomi, rumah tangga dan lain sebagainya, dan kita bersyukur saat ini pemerintah sudah mulai membatasi bahkan melarang peredaran penjualan minuman keras di tempat-tempat kecil, supermarket yang kecil-kecil di pinggir jalan itu sekarang luar biasa, dan ini kita dukung. Mudah-mudahan menjadi semangat bahwa negeri ini insya Allah akan menjadi lebih baik. Amin. Menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Nah, kita juga ingin bertanya kepada para narasumber kita, sebenarnya apa yang menjadi dasar pelarangan minuman keras? Dalam agama sudah pasti juga, dan apa yang menurut Allah Subhanahu wa taala menjadi larangan dalam minuman keras? Alhamdulillah bersama Syekh Fatur Rahman. Tafadhol Syekh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan hadirin rahimakumullah. Maka ketika berbicara mengenai minuman keras, ini menunjukkan betapa ajaran Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam ini, karakter ajarannya itu komprehensif. Ajarannya lengkap. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang ketinggalan dalam Al-Qur'an itu. Semua dibahas tentang hidup dan kehidupan umat manusia. Nah, kalau kita melihat miras ini dalam Al-Qur'an itu disebut dengan khomar. Ya, khomar itu kalau dilihat tafsirnya itu dari buah-buahan yang difermentasikan, mengandung alkohol dan bisa menimbulkan iskar atau mabuk. Nah, kalau kita melihat bagaimana Al-Qur'anul Karim mendidik, mentarbiah orang-orang yang beriman, ini penting dalam bab khomar ini menjadi satu sampel bagaimana kita mengajarkan agama. Maka dikenal dalam ulumul Quran bahwa Al-Quran mengajarkan itu dengan metodologi tadaruj. Tadaruj itu satu tahapan, satu tahapan, satu tahapan. Tidak langsung. Tidak langsung. Nah, bagaimana khomar yang dikonsumsi oleh masyarakat Arab ketika itu sudah sangat membudaya. Jadi nggak kenal waktu. Mau bukrotan pagi-pagi, mau asilan sore-sore, mau malam, mau siang. Mungkin bangun tidur yang pertama diminum khomar lagi. Sebelum tidur, bangun tidur. Ini sebelum tidur, bangun tidur.
Maka kita lihat bagaimana Al-Quran mendidik orang-orang yang beriman. Sampai ada 3 tahapan ketika Al-Quran mendidik orang-orang yang beriman. Yang pertama kita lihat yaitu surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ini yang dihitobi orang yang beriman. Karena ketika itu orang yang beriman yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat doyan mabuk juga. Masih banyak itu. Masih banyak. Nah, makanya hitobnya kita perhatikan, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekat-dekat sholat, mengerjakan sholat, sementara kalian masih dalam keadaan mabuk. Ya. Sehingga ketika turun ayat itu, ya ada sahabat yang baca ayatnya bolak-balik, wala ana wala antum wala ana. Jadi nggak selesai sholatnya. Ada juga yang rokaatnya ada yang ditambah, ada yang dikurang. Begitulah kondisi objektif sebagian orang yang beriman. Nah, ketika Allah mendidik dalam ayat ini begitu santun. Inilah dakwah dan taklimnya Al-Quran yang patut kita ambil, yang patut kita serap. Tahapan pertama, Allah seperti melarang sholat ini. Begitulah balagohnya Al-Quran, keindahan bahasa Al-Quran. Jadi, hai orang yang beriman, kamu jangan dekat-dekat sholat. Jadi sholatnya yang seperti dilarang. Kalau kalian masih mabuk, seolah-olah mabuknya dilegalkan, dipersilahkan begitu. Yang dimaksud adalah dengan turunnya ayat ini, tahapan saking sudah kuatnya mabuk di kalangan orang-orang Arab, termasuk sebagian orang yang beriman, untuk mengurangi rentan frekuensi dari meminum khamar. Kan sholatnya ada 5 waktu. Jadi kalau tadi siang, malam, pagi, sore, nah ini berkurang. Karena sholatnya 5 waktu. Sehingga ketika akan datang waktu sholat, berhenti dulu mabuknya. Tidak meminum dulu, stop dulu. Kata yang mabuk, yuk sholat dulu ya. Oke, yang penting gua jawab. Kan gitu. Tetangga saya juga gitu, ditanya, dulu suka minum ya? Iya, dulu saya minum. Sekarang segalon-segalon. Enggak, tapi udah tobat sekarang alhamdulillah. Kalau Arifin susah mencontohkan, kalau ini gampang mencontohkan. Allah ya, ya mohon maaf. Nah, kalau saya daripada beli sebotol-sebotol kayak gitu, mendingan beli semen, beli bata buat pembangunan. Subhanallah ya, pesantren Gunung Sindur, Jabal Sindur, insya Allah masih mengundang kita semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ayo investasi buat akhirat kita. Satu sak semen, 1 truk pasir, berapa kemampuan kita menyiapkan bekal terbaik? Satu sak semen berapa Ustaz? 72.000. Ya. 72.000 itu bakso 2 mangkok gitu ya. Subhanallah. Hubungi akhuna Awaludin 0856 90.010. 0856 90.000. Semoga amal jariahnya pembangunan pesantren Jabal Sindur Az-Zikra diterima oleh Allah. Amin. Dimudahkan urusan di dunia, dikabulkan doa-doanya, penerang di alam kubur dan syafaat di akhirat. Ya, silakan kembali lagi ke itu. Tadi baru 1. Ya, yang kedua sekarang sih. Ya, yang kedua nih tahapan yang kedua. Jadi tadi udah berkurang ya, telernya udah berkurang. Para sahabat ini sudah berkurang, sebagian orang yang beriman sudah berkurang mabuknya, berpikirannya tambah waras. Maka mereka berani bertanya kepada Nabi tentang legalitas atau hukumnya. Maka diabadikan dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Shadaqallahul azim. Nah, mereka akhirnya berpikir juga setelah berkurang mabuknya,
bertanyalah kepada Nabi tentang hukum dari meminum khamar dan judi. Karena judi dengan minum khamar ini dari dulu adik kakak, selalu beriringan gitu, 11-12. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menetapkan hukum. Jadi masih ada tahapan yang kedua, belum final ini. Masih diajak berpikir. Kalau kemarin-kemarin susah diajak berpikir. Nah, sekarang mulai diajak berpikir bahwa di dalam meminum khamar ataupun di dalam berjudi itu ada ismun kabir, dosa yang besar. Ya, dosa yang besar. Ya. Dan wa manafi'u linnas. Secara objektif Al-Qur'an mengangkat bahwa ada kemanfaatan-kemanfaatan dari dua perbuatan tadi. Jadi nggak menutup, mengajak berpikir yang objektif dan realistis. Inilah hebatnya Al-Qur'an. Ya, bahwa di dalam minum-minuman keras dan maisir atau judi itu dosa besar dan ada kemanfaatan-kemanfaatan bagi manusia. Kalau kita lihat tarikh sejarah bahwa khamar ini menjadi komoditas anggalan bagi para pedagang, sehingga keuntungannya berlipat-lipat. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam konteks hari ini di Jakarta, ya, di Jakarta itu kata bagian informasi dari LSM yang giat di dalam anti minuman keras, itu Pemprov DKI saja dari salah satu ya produk minuman keras ya yang sangat terkenal itu 1 tahunnya, bukan zakatnya, bukan zakatnya apa ya, pendapatan, pajaknya itu tidak kurang dari 50 miliar. Jadi ada manfaatnya, sekilas ada manfaatnya. Al-Quran mengangkat ini dari sisi perdagangan. Nah, orang yang tidak beriman menggunakan dalih ini, tapi belum selesai, baru koma. Iya, ini justru yang dikedepankan. Ya, yang dikedepankan. Padahal tadi Al-Quran mengingatkan dulu ismun kabir, dosa besar. Kemudian diangkat wa manafi'u linnas, ada kemanfaatan-kemanfaatan bagi manusia. Kemudian baru Al-Quran pun mengingatkan kembali, menyimpulkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dampak negatifnya, keburukannya, dosanya lebih besar daripada kemanfaatan-kemanfaatan tadi, sehingga justru lebih besar madaratnya. Jadi yang 50 miliar tadi nggak ada apa-apanya dibandingkan malapetaka yang malapetaka. Bahkan kalau khamar dalam istilah Al-Quran, tradisi pada masa 14 abad yang lalu, ini kan sekarang ini banyak produk-produk yang dikiaskan kepada khamar dalam konteks usul fiqh itu. Ya, kalau dalam khamar itu yang menjadi alat hukumnya iskar, haram itu karena memabukkan. Ini sekarang banyak produk yang disebut narkoba, bahkan yang terbaru ada sisipor. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Apa itu? Itu sejenis apa ya? Saya kurang paham, takut saya dipojokin lagi. Kalah sama Ustaz. Abang kan biasanya suka mancing. Saya nggak mau pancing. Berarti sudah tahu ya Ustaz? Alhamdulillah. Sudah tahu. Nah, jadi seluruh makanan, minuman yang diisap, padat maupun cair. Jadi ini bukan cair yang padat saja, bukan es balok aja. Semua dikiaskan dalam konteks usul fiqh. Salah satu alat hukumnya iskar. Kalau memabukkan, apalagi termasuk idror, memberikan kemadaratan, maka nanti adalah hukumnya haram, dilarang. Gitu. Nah, ini adalah bentuk atau tahapan yang kedua. Jadi diajak berpikir, jangan lihat sisi kebaikan yang sepintas saja, yang sekilas saja, yang kulitnya saja, tapi lebih kepada inti persoalan, bahwa di dalam khamar dan sejenisnya itu adalah lebih besar madaratnya, memabukkan, memadaratkan. Nah, maka di dalam usul fiqh itu kita kenal dengan maqasidus syar'i. Ada 5 poin yang ditemukan oleh ulama usul fiqh tentang poin-poin syariat diturunkan. Di antaranya adalah
hibdun nafs, supaya terjaga manusia, fisik maupun psikisnya. Jadi kalau ada makanan, minuman, tindakan yang akan merusak diri manusia, fisik maupun psikisnya, maka itu adalah dilarang dalam agama. Baik, sebelum ke yang 5, saya selalu mengingatkan untuk yang ada di rumah yang mau ikutan berbagi seperti apa Ustaz Syukur? Ya, hubungi akhuna Waludin di 0856901010. Sekali lagi boleh jadi satu sak semen daripada miras yang merugikan. Alangkah lebih baik harta kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa zikir setiap bulan Ahad pertama insyaallah tanggal 14 Rajab. Tanggal 3 Mei di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Ahad jam? Ahad mulai jam 7 pagi, tapi dari malam Qiyamul Lail sudah. Ya. Qiyamul Lail, tausiah dan ikut muhasabah dan berzikir. Dan juga buat pemirsa yang ada di rumah yang mau berinteraktif nanti bisa bergabung atau mungkin mau sedekah langsung lewat telepon juga bisa ya. Untuk infaknya, untuk pembangunannya nanti tinggal kita catat alamatnya di mana atau bisa langsung ditransfer juga. Caranya gimana? Nanti kita bisa akan buka line teleponnya di 574-3476 dan atau di luar Jakarta di 021-574-3478. Jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami semua ada di sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi di acara yang sangat kita nanti-nanti di segmen Hikmah Pagi, tentunya bersama Serambi Islami. Iya, kayaknya banyakan yang bengong. Udah ngantuk apa enggak? Enggak ya, semangat ya, alhamdulillah. Nah, berbicara masalah tema yang tadi, miras. Miras itu kalau bisa dijauhin, apalagi deketin jangan dah. Kita Kalau bisa aja. dijauhin, nggak niat amat. Oh iya, jauhin. Betul, ya. Yang penasaran, pengen telepon, pengen tanya lebih jauh seperti apa hari ini belajar kita di Serambi Islami, silakan. Atau mungkin nanti juga ingin berbagi dengan rezekinya yang sudah berlebih, atau mungkin belum berlebih juga berbagi mah nggak apa-apa ya. Malah sedekah itu kunci pembuka rezeki. Alhamdulillah. Istanzilur rizqa bisadaqati, carilah rezeki dengan sedekah. Amin. Nah, caranya gampang sekali. Yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Untuk Jakarta di 574-3476 dan untuk yang di luar Jakarta di 021-574-3478. Silakan, tafadhol Ustaz. Silakan Abang. Ya, tadi 3, saya menyebut ada 3 ya. Sementara baru 2, ini ada satu lagi nih Mas Yoga. Ya. Supaya jelas bahwa pelarangan miras itu bukan hanya masalah hukum agama, tapi betapa Allah memang menjaga makhluk ini supaya menjadi baik. Nah, yang ketiga sekarang Syekh. Ya, baik, kita lanjutkan yang ketiga. Nah, Allah memberikan tahapan yang terakhir di dalam khomar ini. Maka dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir rijsun min amalis syaiton fajtanibuh la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi itu adalah rijsun, ya, dosa, perbuatan yang buruk, bahkan min amalis syaiton,
sebagian dari perbuatan setan. Maka turunlah hukum, fajtanibuh, maka jauhilah. Nah, fajtanibuh dalam konteks usul fiqh adalah lil hurmah, an-nahyu lil hurmah, larangan menunjukkan status haram. Jadi jauhilah, la'allakum tuflihun. Nah, baru tahapan yang ketiga inilah ada dasar hukum mengenai keharaman, mengenai larangan yang jelas dan tegas. Tadi jelas, tegas, tidak keras. Jelas, tegas, dengan 3 tahapan begitu kental nilai-nilai edukasi Al-Quran. Ya. Maka yang ketiga dengan jelas hukumnya untuk dijauhi, maka menjadi dasar bahwa haram ya makanan dan minuman atau sejenisnya yang membuat mabuk, yang membuat madarat fisik dan psikis manusia. Nah, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita. Kita angkat telepon pertama dulu ya, Ustaz ya. Abang ya. Yang diangkat penelponnya. Teleponnya. Oh, kalau yang diangkat penelponnya nanti kesini ke studio. Maaf Abang ya. Baik, silakan jangan lupa passwordnya. Kalau misalnya saya bilang Serambi Islami, semua ada di sini jawabannya. Silakan penelponnya, langsung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Wah, kayaknya masih ragu-ragu nih. Halo, assalamualaikum. Serambi Islami. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bu, Serambi Islami. Nah, Serambi Islami tuh. Habis pulsanya. Sambil menunggu. Sambil menunggu silakan. Ya. Syekh, berarti kan 3 tahapan tadi. Tapi bagi kita yang hidup hari ini dan Al-Quran sudah turun kamil, sudah sempurna, kita apakah langsung pada poin yang ketiga? Jadi tidak lagi menganggap di situ ada manfaat dan sebagainya. Nah, ini kan harus tegas kita di mana posisinya sekarang. Dari sebelumnya maaf saya, mudah-mudahan Gubernur DKI bangun mendengarkan ini. Amin. Amin ya Allah. Ya, amin. Nah, jadi dari sisi hukum, karena sudah clear dengan 3 tahapan, itu sudah final, tidak bisa diganggu gugat lagi, ya, bahwa hukumnya adalah haram dan bagaimana pemerintah wajib untuk mendorongnya. Sebab begini, sebab dalam khamar ini bagian dari hudud, artinya bukan sebatas dilarang, bukan disebut dicap buruk, tetapi agama lewat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus ditegakkan hukumnya. Nah, kalau kita melihat pada masa Rasulullah SAW sangat sederhana. Juga khomarnya ilatnya iskar, memabukan, tidak seperti hari ini narkoba. Ya, katanya dari 1 hari bisa 40 orang meninggal gara-gara narkoba ini. Nah, berarti kalau pada masa Nabi hukumannya itu cambuk. Ya, beberapa mazhab yang 4 ada yang menyebutkan 40 cambukan. Hukumannya itu, punishmentnya itu. Ada yang 80 cambukan. Itu masih sederhana sekali. Mabuk, khamar masih sangat sederhana sekali. Nah, konteks hari ini, idror yang memberikan kemadaratan yang luar biasa, kejahatan extraordinary. Maka tentu penegak hukum harus tidak bisa mendiskusikan, dalam arti masalah penegakan hukum harus sangat serius. Berarti harusnya pemerintahlah yang mengambil peran untuk melarang. Ya, di dalam penegakan hukum bukan kewajiban individu-individu. Dalam Islam bahwa penegakan hukum, hudud termasuk penegakan masalah narkoba ini, hukumannya adalah pemerintah yang wajib. Baik. Nah, sepertinya sudah ada yang penasaran yang di rumah mau nelfon kayaknya. Oke, yang mau telepon silakan. Passwordnya jangan lupa kalau saya bilang Serambi Islami, semua ada di sini jawabannya ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Serambi Islami. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Ah, ini masih ragu-ragu mungkin. Halo. Iya, halo. Iya, Pak, dan saya. Ya? Saya dari Bengkuang, Ibu Ati. Ibu siapa? Ibu Ati. Ibu Atut, mohon maaf, passwordnya Saya Ibu. kan benar sama Bapak Haji yang ceramah tuh. Passwordnya Bu, passwordnya Serambi Islami, jawabannya semua ada di sini. Serambi Islami.
Serambi-Islami semua ada di sini. Alhamdulillah. Serambi-Islami semua ada di sini. Oke, Pak? Iya. Silakan pertanyaannya, Ibu. Yang saya mau tanyakan, Pak, masalah pil ekstasi. Seandainya Bapak punya anak Bapak itu kan sekolah sanawiyah, dikasih pil itu sama temannya, lalu anak saya mau minumnya. Bagaimana seandainya Bapak terjadi kepada Bapak itu begini kisah anak saya ini terhadap saya ini, bagaimana solusinya saya ini? Maka anak saya ini sekolahnya sekolah agama aliyah kelas 1, Pak. Kelas 1, Pak. Jadi saya minta tolong solusinya bagaimana. Sedangkan yang di TV itu orang luar negeri kah maupun dalam negeri kah, enggak dieksekusi mati. Mana itu enggak diteruskan dan dilanjutkan. Bagaimana presiden ketegasannya itu? Maka itu katanya kan mematikan orang obat itu kan. Saya minta tolong, Pak. Ibu mohon maaf. Yang terbaik. Ibu mohon maaf, pertanyaannya diperjelas. Pertanyaannya apa? Solusinya ya? Pertanyaan saya, anak saya ini dikasih obat kan. Anak saya ini dikasih obat, tapi dia minumnya karena jauh pada pandangan saya waktu dia lagi sekolah. Baik, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Lagi di pelajaran sekolah tuh waktu. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya langsung dijawab oleh Ustadz. Ibu silakan, Ustadz Syukur silakan. Ya, langsung saya. Langsung, jadi ya? bagaimana solusi kalau orang kena narkoba atau miras tadi? Ya, baik Ibu nih yang bertanya. Satu lagi, digabung aja. Mohon maaf, Ustaz. Ya, halo, assalamualaikum, Serambi Islami. Iya. Mungkin putus, silakan. Langsung. Ya, baik. Menanggapi pertanyaan Ibu tadi, ini kaitan dengan 3 tahapan itu dari sisi pendidikan, dari sisi mengajarkan tentang narkoba, tentang miras ini tetap harus dijalankan. Adapun kaitan mengenai penegakan hukum itu adalah yang berwenang. Tetapi 3 tahapan dari yang pertama, yang kedua, yang sudah disampaikan tadi, tahapan Al-Quran, tadarruj Al-Quran, bagaimana mendidik dan mengingatkan bahayanya khamar, miras, dan narkoba, dan yang lain-lainnya, maka pendekatannya harus tetap dijalankan. Ya, seperti tadi misalnya ada anak kita yang diberi minuman, narkoba, atau yang sejenisnya oleh orang lain, maka jangan sampai anak kita ini dimarah-marahi. Jadi pendekatannya bukan emosional, tapi bagaimana tadi Al-Quran memberikan pendidikan dengan tahapan yang pertama tadi. Jadi dirangkul bukan dipukul, diberikan pencerahan, diingatkan tentang bahayanya narkoba. Jadi inilah pentingnya kita mengambil semangat ruh dari Al-Quran memberikan edukasi kepada kita, termasuk juga kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, bagaimana supaya anak-anak kita, generasi kita tidak terjerumus kepada narkoba atau miras tadi. Nah, baik Ibu, itu jawabannya. Dan ini masih ada penelpon satu lagi, kayaknya sepertinya yang ingin bergabung. Kita angkat penelponnya. Siapa penelponnya? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serambi Islami. Halo, assalamualaikum. Iya, Bapak passwordnya dulu Pak. Kalau saya bilang Serambi Islami, jawabannya semua ada di sini. Assalamualaikum, Serambi Islami. Serambi Islami. Semuanya ada di sini. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak siapa di mana? Nah, dengan Bapak siapa di mana diputusin lagi. Silakan. Terputus. Baik, ini sambil menunggu kita ya. Ada. Barangkali Ustadz Syukur, kalau Ustadz Syukur mungkin diterima kan? Sama saya kayaknya putus mulu. Kurang nyambung. Baik, penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Nah, ternyata sama juga nggak apa-apa. Iya, terputus. Ya, bukan diputusin. Iya, silakan. Abang barangkali. Ya, dari tadi abang lirik ini terus. Ya. Abang harus bacakan ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melaknat tentang Homar 10 golongan. Ini hadis rawahu Tirmidzi dan Ibnu Majah. Melaknat, Rasulullah SAW melaknat. Yang pertama, yang memerasnya. Pabrik yang Ustaz. Ya, pabrik. Yang minta diperaskannya. Tukang pesan. Ya. Yang order. Yang meminumnya. Yoga? Enggak. Bang ngagetin saya. Yang meminumnya. Iya. Yang keempat, yang membawanya. Pengedar. Yang membawa pengedar, yang membawa menghidangkan tuh kena tuh. Pelayan. Yang mengoplos. Apalagi? Ya, yang membawanya. Kemudian yang kelima, yang minta dianterin. Mungkin dia nggak minum. Untuk servis bosnya. Bawain. Kena tuh, nggak. Entertain. Ya. Yang keenam, yang menuangkannya. Bagus banget bahasa Nabi. Yang menuangkannya, dosa besar, dapat laknat Rasulullah SAW. Yang ketujuh, yang menjualnya. Yang menjualnya. Makanya minimarket Az-Zikr nggak ada ini. Rokok juga nggak ada. Ya. Yang kedelapan, yang makan duitnya, harganya, keuntungannya. Mudah-mudahan Pak Gubernur kita DKI mendengar ini ya. Yang membelinya. Saya nggak beli. Yang ke-10, yang minta dibelikannya. Apalagi ngasih izin, mempersilahkan, membuka jalan, melindungi hukum. Wa ma askara faqaliluhu fakasiruhu haram. Sedikit banyaknya haram. Kulu muskirin homrun wa kulu homrin haram. Dan tuflihun, berita gembira dari Allah Jalla Jalaluh. Bila kita mampu menjauhi semua apa yang Allah larang, terutama khamar, maka kalian akan sukses. Tidak ada orang sukses oleh khamar. Hancur, saraf otaknya hancur. Sehingga ia melakukan maksiat, jadi pendusta. Ia dustai orang tuanya. Sampai gas dijual. Digas lagi nih. Ada yang telepon lagi kayaknya. Bang ya, kita angkat dulu, mohon maaf. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak passwordnya dulu Pak. Kalau saya bilang Serambi Islami, jawabannya semua ada di sini. Serambi Islami. Serambi Islami. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Passwordnya dulu Pak. Serambi Islami jawabannya. Bogor. Ya. Passwordnya Bogor Pak. Iya. Iya. Bukan, passwordnya bukan. Apalagi? Bukan itu Pak. Kalau saya bilang Serambi Islami, Bapak jawabnya semua ada di sini. Afwan. Serambi Islami. Jadi begini Ustaz. Nah, iya dah. Ini Ya, silakan, fenomena akhlak di masyarakat, terutama generasi muda. Ini kan sudah sangat miris, mengkhawatirkan. Dan kita jelas-jelas diserang dari musuh Islam sebetulnya, yang ingin memecah Islam, menghancurkan umat. Di sini pertanyaannya, sampai sekarang pertanyaan saya berulang-ulang, kenapa ulama di Indonesia ini tidak mau bersatu, membuat sebuah sistem yang dapat mengawal umat, mengayomi umat, sampai nuansa Islami itu bisa terwujud di tiap RT, karena akan mempengaruhi. Karena sekarang dipengaruhi dengan setan. Sampai sekarang pertanyaan saya belum terjawab, kenapa ulama-ulama di Indonesia tidak mau bersatu, terutama dari Muhammadiyah dan NU. Pertanyaannya Pak, Begini miris, begini mengkhawatirkan, apalagi narkoba.
Soalnya jelas sekali kebersatuan itu akan membuat sebuah kekuatan. Iya, jadi pertanyaan Bapak apa, Pak? Yang akan sulit ditembus akhirnya. Sudah. Dan itu akan mempengaruhi persatuan bangsa juga. Dan di Indonesia mayoritas Islam terbesar di dunia. Alhamdulillah seperti ustadz-ustadz ini berdakwah tiap pagi, kita juga ikutin, enak betul. Tapi pernahkah ada evaluasi daripada ulama? Ya, baik Bapak. Dakwahnya itu betul-betul masuk dan dijalankan oleh umat. Pak Anwar. Afwan. Ya, Maaf, pertanyaannya sudah kita simpulkan, nanti kita akan jawab setelah komersial break. Jadi, mohon maaf buat Bapak, pertanyaan sudah kita simpulkan. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa setiap hari Kamis pagi kami berkumpul di sini tentunya bersama Al Mukarram, guru besar kita semua, ada Abang Muhammad Arifin Ilham. Jangan guru besar, abang saja. Iya. Guru besar tuh yang besar-besar badannya. Yang gemuk ya. Tapi saya selalu mengingatkan untuk Anda yang ada di rumah untuk selalu berbagi untuk membuat teman-teman surga nanti dengan cara seperti apa, Ustadz Syukur? Silakan hubungi akhuna Awaludin di 0856901010 atau datang langsung ke lokasi pembangunan masjid dan pesantren Az-Zikro di Gunung Sindur. Insya Allah bisa melihat suasana yang indah dan akan tambah indah karena menjadi tempat anak-anak menghafal Quran dan kita beribadah dan syiar Islam insya Allah makin hidup. Sebagaimana pertanyaan tadi juga, mudah-mudahan ini bagian dari kita membangun sistem Indonesia, insya Allah syiar Islam akan lebih semarak lagi insya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, terus bergabung bersama kami di acara Serambi Islami, karena insya Allah nanti pertanyaan Bapak Anwar juga yang dari Bogor kita akan jawab setelah komersial break. Jangan kemana-mana, tetap terus di acara Serambi Islami, semua ada di sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, baik pemirsa, masih di segmen Zikir Bersama, di segmen Hikmah Pagi tentunya. Di acara Serambi Islami, semua ada di sini. Allahu Akbar. Luar biasa. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Anwar dari Bogor. Langsung dijawab, tapi sebelumnya saya mengingatkan untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin mengasihkan sebagian rezekinya, memberikan berbagi rezekinya dengan cara Ya, bisa datang langsung ke Desa Cibadung yang oleh murabi kita sekarang jadi Cisoleh insya Allah. Nggak Badung lagi. Saya masih ingat di Depok ada namanya Jembatan Serong. Kata beliau, jembatan nikah. Kenapa Serong nggak boleh? Parung bingung jadi Parung Hidayah. Kalau dapat Hidayah nggak bingung lagi. Nah, jadi insya Allah Cibadung jadi Cisoleh di Gunung Sindur. Silakan datang lihat lokasi pembangunan di sana, atau bisa dibawa nanti pada saat zikir bersama tanggal 14 Rajab, tanggal 3 Mei di Masjid Az-Zikro Sentul Bogor. Datang berzikir sekaligus kita berinfak, atau hubungi akhuna Awaludin di 0856 90.010. 0856 90.010. Baik. Pertanyaannya yang tadi dari Bapak Anwar, silakan Abang atau Beliau. Beliau. Ya baik. Pertanyaan yang tadi memang ini adalah realitas yang harus kita akui dan selalu menjadi pekerjaan rumah kita secara internal kita. Sebab kita harus mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, tentu dari kita sendiri sebagai orang-orang yang beriman. Sehingga cerahan cahaya itu, sinaran cahaya itu akan menyinari kepada kaum non-muslim.
Nah, tentu di dalam Islam itu mengatur pembagian tugas, pembagian tugasnya. Nah, maka kalau kita melihat bagaimana Al-Quran diturunkan dari 2 periode Mekah dan Madinah, bahwa yang berkaitan dengan penegakan hukum itu di akhir, yang berkaitan dengan ahkam itu di akhir. Tapi periode awal justru hadirnya Al-Quran, hadirnya Islam itu untuk mendidik umat manusia. Surah Al-Jum'ah ayat kedua begitu kental bagaimana peran Rasul, bagaimana tugas Rasul. Diawali dengan yatlu alaihim ayatih, mengajak berpikir dan bagaimana hati manusia supaya iman kepada Allah, bahwa di balik alam semesta, di balik kejadian harus dijadikan sebagai ayat, tanda bahwa adanya Allah dan segala kesempurnaan Allah. Yang kedua, wa yuzakihim, untuk membersihkan jiwa manusia dari kotoran, termasuk juga dari narkoba, termasuk juga dari judi. Wa yuzakihim, untuk membersihkan umat. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, bagaimana peran Rasul yang harus dilanjutkan oleh para ulama untuk mengajarkan, memberikan nilai-nilai edukasi yang sumbernya Al-Quran dan Al-Hikmah. Nah, inilah peran utama, memerlukan sinergitas. Jadi gak bisa berdiri sendiri. Sebab Islam ini harus mewujudkan tatanan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Dalam konteks negara, tentu negara yang harus bersih. Bagaimana bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ini mengandung nilai-nilai Islam, yang Islam itu adalah memberikan rahmat. Ajaran Islam itu universal, bukan agama lokal, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, sinergitas inilah yang dibutuhkan, dan inilah pekerjaan rumah. Kita jangan emosi, kita jangan putus asa, sebab kita hanya punya kewajiban dalam wilayah dan tugas kita masing-masing. Baik, sepertinya ada penelpon kembali. Kali ini saya ingin Ustadz Syukur yang mengangkat. Oh ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan. Serambi Islami. Semua ada di sini. Allahu Akbar. Silakan, dengan Bapak siapa, dari mana? Pak Alung di Padang, Pak. Pak Alung dari Padang. Silakan, Pak Alung. Ini, Pak, itu masalah miras itu belum keras lagi, Pak. Politik ini kan sama dengan teroris, Pak. Ini kan tidak budaya bangsa kita, Pak. Ini yang bikin kacau negara kita ini, Pak, politik. Karena politik itu memecah belahkan negara. Persatuan Indonesia, dasar negara kita, Pak. Ini yang dimainkan oleh pemerintah untuk membangun negara, bukan politik di negara kita, Pak. Bukan budaya kita itu. Pancasila dasar negara kita, ketuhanan Indonesia, persatuan Indonesia. Bukan ada kita politik ini, Pak. Kita Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaannya Bapak Alung apa? Ya, mungkin silakan, Abang. Ya, kita bersyukur melalui televisi ini semua keluh kesah disampaikan. Ya. Semua harapan, semua kegelisahan. Tapi bagi orang beriman, ada yang selalu kuat pada dirinya. Bahkan dalam segala hal musibah sekalipun, tidak ada yang hilang pada orang beriman. Ar-raja, harapan. Ya, realitas seperti Syekh sampaikan tadi, ulama yang tidak bersatu, Muhammadiyah, NU, semua kita sebagai umat Islam sedih dengan keadaan ini. Walaupun dipersoalkan Purwiyah, tapi dampaknya besar sekali. Tentang Lebaran saja, tentang masuk Ramadan saja, tidak kompak. Jadi bahan ketertawaan. Lihat orang Islam yang katanya Al-Qurannya sama, Nabinya Muhammad SAW, mereka menaikkan ibadah haji, tapi untuk menentukan saja sampai berbeda. Kenapa tidak disepakati saja? Misalnya, ya sudahlah, tahun ini kita ikut NU, tahun besok kita ikut Muhammadiyah, kan sama-sama Purwiyah. Sampai begitunya. Ini hanya tumpahan juga, ya Syekh. Raja, harapan. Ala tanaza'u fatabshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kamu terus silih beda pendapat terus, karena akan menghilangkan kekuatan kamu. Akhirnya kau pecah belah. Wa syamatatil ada.
Maka yang di luar, syaitan-syaitan pada senang menyaksikan perpecahan itu. Kita tidak punya izzah, ikhwah fillah. Kenapa nggak punya izzah? Karena kita nggak punya al-quwah, kekuatan. Kenapa nggak punya kekuatan umat Islam yang besar ini? Besar Indonesia ini, tapi nggak punya kekuatan. Karena tidak punya wahdah. Tidak bersatu, kita tidak kompak, maka tidak solid. Kenapa tidak bersatu? Karena kita mengalami krisis ukhuwah. Tidak usah ukhuwah umat, ukhuwah ulama saja sulit sekali. Karena mendapatkan pendapatnya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Padahal kalau benar, iya, karena Allah. Pedomannya Al-Quran, Rasulullah SAW teladannya, orientasinya akhirat, pasti terjadi pada ulama itu. Satu, ia akan mengedepankan dakwah. Dakwah menjadi skala prioritas dalam perjuangannya. Yang kedua, pasti ukhuwah dia. Ia mau mengalah dalam soal furu'iyah untuk menghormati saudaranya. Lihat imam-imam ulama-ulama kita dahulu sudah mencontohkan. Almarhum Buya Hamka ketika diundang oleh Kiai Haji Edam Khalid Darul Ma'arif, beliau berkunut. Tapi ketika almarhum Syekh Idam Khalid, Allah yarham, diundang, beliau tidak berkunut. Kok bisa? Karena beliau mengedepankan dakwah, mengedepankan ukhuwah. Kemudian yang ketiga, maslahah. Maslahahnya apa? Kalau untuk kepentingan umat, ayo kita sama-sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka benarlah, hanya orang beriman yang mau bersaudara itu. Muslim belum tentu. Hanya orang yang beriman yang mau bersaudara. Ia kayak air, ia mau mengalah. Dan mengalah itulah menunjukkan dia seorang mukmin. Kecintaan kepada saudaranya lebih besar daripada dirinya. Maka terciptalah ukhuwah itu. Maka harapan Bapak tadi, harapan kita semua, kita selalu berdoa, selalu berharap, dan insya Allah Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Ikhwah fillah yang selalu berjamaah di masjid, kemudian buru-buru datang di sini, bahkan sahur tadi sekedarnya, di hatinya punya harapan. Allah tahu, malaikat pun juga mendoakan harapan kita. Insya Allah suatu saat nanti Indonesia ini umat Islamnya bersatu. Amin. Umat Islam seluruh dunia akan bersatu. Allah akan hadirkan itu, dan Rasul sudah beri isyarat janjinya itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Amin. Jadi pengertian mabok tadi yang bikin pecah bukan hanya khamar sebenarnya. Mabok dunia, ya, mabok duit, mabok jabatan, mabok popularitas, alatnya politik, dagang dan sebagainya. Itu yang lebih berbahaya. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan pagi hari ini kita dapat pencerahan kembali yang tentunya bukan hanya mabuk minuman ya, tapi mabuk yang seperti abang bilang barusan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentunya di pagi hari ini di segmen Hikmah Pagi Yoga berharap mudah-mudahan ada kesimpulan yang ini menambah lagi pemirsa yang ada di rumah ilmu-ilmunya begitu. Silakan untuk kesimpulannya seperti apa? Silakan Syekh. Baik pemirsa dan hadirin yang berbahagia, maka begitu clear, begitu jelas tuntunan, bimbingan Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menata kehidupan. Bagaimana supaya manusia itu bahagia? Allah berharap menciptakan manusia itu bukan untuk sengsara. Maka kita lihat bagaimana Allah mengulang-ulang Ar-Rahman-Nya. Dari 99 nama Ar-Rahman yang dikedepankan. Begitu Allah selalu memberikan rahmatnya, ya, memberikan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Betapa inilah kebaikan Allah. Maka bagaimana Al-Quran membimbing supaya tatanan kehidupan bermasyarakat, bernegara ini supaya lebih baik. Maka tentu Al-Quranul Karim dengan syariatnya yang indah, dengan syariat yang komprehensif, memberikan bimbingan kepada kita. Bagaimana akal sehat kita, alat untuk berpikir terjaga, terpelihara dari makanan, minuman yang akan merusak. Termasuk juga bahkan keturunan kita. Ya. Begitu lengkap ajaran Islam membimbing kepada kita.
Nah, maka kita ini harus mensinergikan kekuatan, mensinergikan tugas-tugas ulama yang terus memberikan pencerahan, memberikan pendidikan kepada umat dengan mengedepankan dakwah ya yang lillah karena Allah, menjadi uswah hasanah. Amin. Jangan sampai uswah hasanah ini menjadi hilang. Dulu Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim dan para nabi sebelumnya, maka para ulama lah yang harus mendapatkan warisan ini. Amin. Menjadi uswah hasanah bagi umat, menjadi teladan bagi umat. Baik. Umat ini punya induk, punya rujukan, punya referensi yang hidup. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah ini punya kewajiban. Sebab di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangankan pemerintah yang mengurus ratusan juta orang, ratusan ribu orang, diri kita terhadap keluarga saja. Rasul mengingatkan, kullu ra'in mas'ulun an ra'yatih. Setiap pemimpin keluarga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Amin. Jangankan pertanggungjawaban kiamat, di dunia aja kita sudah merasakan akibatnya. Terima kasih Al-Mukarram atas kesimpulannya, dan tibalah kita di penghujung acara. Saya hanya sekedar mengingatkan untuk Anda pemirsa yang ada di rumah yang ingin berbagi dengan rezekinya, selalu kita sampaikan kepada Ustadz Syukur. Ya, insyaallah bisa hubungi Akhuna Awaludin di 0856 90.010 atau datang langsung ke lokasi pembangunan masjid dan pesantren Az-Zikra di Desa Cisoleh, Gunung Sindur, atau bisa datang ikut zikir bersama di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor tanggal 14 Rajab 3 Mei sekaligus membawa infaknya insyaallah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabba Jibril wa Mikala wa Israfil, fatiras samawati wa alimal ghaibi wa syahada, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan banyak berbuat dosa. Banyak maksiat yang telah kami lakukan. Kalau kau tidak beri kesempatan kami bertaubat, kalau kau tidak ampuni dosa-dosa kami, pasti kami akan merugi bahkan celaka. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Rahman, kami mohon ya Rahim, rahmati kami semua yang mengangkat tangan. Yang di studio ini, di rumah, dimanapun yang mengangkat tangan, mohon ya Allah, bahagiakan kami dengan rahmat ampunan. Amin. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda apalagi sungguh-sungguh. Dosa seluruh anggota tubuh ini yang sudah melakukan maksiat ya Allah. Mulut, mata, telinga, tangan, perut, kemaluan, semua tubuh ini sudah melakukan dosa ya Allah. Kami mohon ya Rahman ya Rahim, ampunilah seluruh dosa kami ya Allah. Selamatkan tubuh ini dari siksa neraka jahanam-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadikan semua aktivitas kami, puasa kami, ibadah kami, jamaah kami di masjid, jaga wudhu kami, dakwah ini ya Allah, semua aktivitas kami mencari rezeki yang halal semua ya Allah, dalam rangka mencari ridha-Mu dan surga-Mu, dan mohon perlindungan-Mu dari murka-Mu dan neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah
walhamdulillah wala